Film yang berlatar Saman Batu di mana manusia hanya memanfaatkan segala sesuatunya menggunakan alat tradisional yang tersedia di hutan. Film yang menceritakan suku pedalaman yang mana seluruh suku tersebut dijadikan tawanan untuk sesembahan suku lain bagi dewa mereka. Di mana perjalanannya begitu mendebarkan dan menguji adrenalin kita melihatnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kita awali film dengan memperlihatkan sekelompok suku pedalaman yang sedang melakukan perburuan untuk persediaan makanan mereka. Terlihat sosok pria berlari bernama Jagur, sang anak dari kepala suku sekaligus bintang utama dalam film ini. Di sisi lain ternyata si Jagur memiliki keistimewaan yang tak dimiliki kawanan lainnya, di mana ia memiliki jiwa yang telah menyatu dengan alam rimba tersebut. Karena kemahiran dan kecerdikannya pun berhasil menumbangkan tapi raksasa dengan jebakannya, di mana tangkapannya mendapatkan sorak bahagia dari kawanan lainnya. Dan saat sesi pembagian daging, sementara itu, sebuah mitos nenek moyang mereka yang mana memaksa si bro memakan biji tapir tersebut. Diketahui, ia tumbuh dalam hal membuat penerus alias mandul. Yang mana semua itu hanya lelucon belaka. Karena tak terima jadi bahan ejekan, ia pun langsung menyerang Jagur sebelum akhirnya sang kepala suku melerai hal tersebut. Dan memberi si bro daun mujarab yang katanya mampu mengatasi keluhan yang dideritanya. Setelah itu ia pun mulai kembali bersahabat. Tiba-tiba, ketajaman insting Jagur mendeteksi adanya bahaya mendekat dan ternyata sekelompok warga suku dari wilayah lain datang untuk mampir lewat sambil membarter ikan hasil tangkapannya. Mereka ternyata bermigrasi mencari tempat lain yang lebih aman untuk menghindari serangan dari pasukan suku Maya. Konon, suku lain yang tinggal di pedalaman hutan mereka diburu dan ditangkap oleh pasukan tersebut untuk dijadikan korban pada ritual persembahan kepada Dewa Matahari. Si Jagur mulai berfirasat bahwa hal buruk akan segera terjadi. Akan tetapi ia tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun pulang membawa sukacita atas keberhasilan pemburuan mereka siang ini. Begitupun yang dirasakan si Jagur ketika perjuangannya disambut bahagia oleh anak dan istrinya yang sedang hamil. Sementara itu si bro yang cukup yakin akan khasiat dari daun pemberian kepala suku tadi, ia pun langsung mencobanya dengan penjagaan ketat dari sang ibu mertua. Akan tetapi tiba-tiba saja si bro berlari keluar dari tempat tersebut dan mengerang kesakitan karena moncong bawahnya justru terasa panas, seperti terbakar. Sikap polosnya itu sontak mengundang gelak tawa dari seluruh suku tersebut. Karena faktanya resep yang diberikan sang ayah tadi memang hanya resep bohongan. Alhasil si bro pun kena prank yang kedua kalinya. Di malam harinya saat mereka berkumpul bersama tetua suku tersebut mengadakan sebuah ritual meminta bimbingan roh-roh agung terkait firasat buruk yang dirasakan si Jagur siang tadi. Diceritakan pada pagi hari ketika mereka masih lelah pasca ritual semalam, si Jagur dibangunkan mimpi pertandakan tibanya sebuah bencana besar di suku mereka.
Selang beberapa saat setelah itu, terjadilah penyerangan dari suku asing yang mengakibatkan pondok mereka porak-poranda. Si Jagur pun membawa anak dan istrinya yang sedang hamil untuk bersembunyi di dalam sebuah sumur. Sementara yang lainnya tengah berjuang demi keluarga mereka masing-masing, meski mereka harus bertaruh nyawa sekalipun. Serangan brutal di pagi buta yang pada akhirnya harus membuat kawanan suku Jagur kewalahan mengatasinya. Korban tewas berjatuhan sementara yang masih selamat dijadikan tawanan. Tak tahan atas situasi tersebut, si Jagur langsung menerjang salah satu penyerang sukunya, yang mana merupakan tangan kanan komandan pasukan itu. Melihat hal itu, komandan penyerangan itu pun mencekik si Jagur hingga tak berdaya. Di sisi lain, saat ia melihat celah membalaskan dendamnya pada si Jagur, maka dibantailah ayah si Jagur di depan mata kepalanya sendiri. Karena merasa tak puas, si Jagur pun dibantingnya hingga tak sadarkan diri. Saat telah sadar, ia melihat dirinya terikat pada sebuah bambu bersama dengan kawanan suku lainnya. Sementara itu, wajah murka terlihat di wajah Ibro ketika melihat istrinya yang sedang dipelucuti oleh suku tersebut. Namun, ia tak dapat berbuat apa-apa karena juga terikat di bambu tersebut. Terlihat si Jagur sangat risau akan istri dan anaknya yang sedang berada di dalam sumur. Terlebih lagi saat seorang berusaha menemukan persembunyiannya di lubang tersebut. Bahkan hampir saja ia membinasakannya. Singkat cerita, semua tawanan digiring paksa oleh suku tersebut dan hanya menyisakan anak kecil dari suku tersebut. Kapten tawanan yang dikenal sadis dan tak kenal belas kasihan, mereka pun dipaksa mengarungi derasnya sungai, menembus perjalanan yang begitu jauh dengan keadaan menahan luka dan terikat di sebuah bambu, sambil terikat satu sama lain. Sementara mereka tidak tahu jika mereka akan dijadikan penyerang pada Dewa Matahari melalui ritual pembuangan sial oleh suku tersebut. Saat melewati jalan curam dan di bawah teriknya matahari, salah satu dari mereka terseret ke bibir tebing karena menahan sakit akibat sebuah luka tusukan di perutnya. Si Jagur dengan kawanannya berusaha menyelamatkannya, akan tetapi si Belok, kita panggil si Belok ya, karena sering diperlihatkan dalam film ini. Oke, lanjut. Si Belok ini dengan sengaja melepaskannya hingga akhirnya ia terjatuh. Dalam ketidakberdayaan mereka hanya dapat menahan emosi ketika melihat si Belok ini yang semakin beringas. Perjalanan yang begitu jauh dan terus berlanjut walaupun dalam dinginnya malam. Dalam hati si Jagur mengatakan akan membalas semua perilaku si kampret itu. Di esok harinya saat dalam perjalanan mereka mendapati seorang bocah yang sedang menangisi jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Diduga terinfeksi virus corona telah musnahkan sukunya. Semakin bocah itu mendekat, semakin pula dijauhkan menggunakan kayu. Tetapi saat menatap si Jagur, si bocah itu seperti melihat tanda-tanda keistimewaan dalam diri si Jagur. Bahkan ia meramalkan akan datang sosok laki-laki pembawa jaguar, di mana hal tersebut dipercaya sebagai titipan dewa yang nantinya akan menghancurkan peradaban suku Maya. Lelaki itu adalah Jaguar, alias si Jagur. Namun karena suku Maya tidak mengetahuinya, justru memperlakukan si Jagur ini dengan semena-mena tanpa menghiraukan ramalan dari bocah tersebut. Di tempat lainnya ditemui sekumpulan orang dari suku pedalaman yang sedang ditawan dan dipekerjakan secara paksa. Di tempat itu terlihat mereka hidup sangat menderita di lahan jagung yang mereka kerjakan, tapi bukan untuk mereka.
Setibanya di tempat itu si Jagur dan lainnya belum tahu akan dibawa kemana mereka. Setelah perjalanan begitu jauh, tibalah mereka di sebuah keramaian, di mana seseorang raja dan permaisurinya berkuasa di tempat tersebut. Mereka dikenal dengan suku Maya sebagai tawanan yang baru datang. Mereka ditandai dengan cat biru untuk kemudian dikorbankan pada hari persembahan. Sedangkan tawanan wanitanya dilelang sebagai perbudakan. Melalui tahapan penyortiran, ternyata mertua si Ibro sudah kadaluarsa dan tak layak pakai lagi. Semenjak itulah mereka berpisah. Menyusuri sebuah lorong, si Jagur dan yang lainnya digiring ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut terdapat beberapa ornamen menakutkan di sepanjang dindingnya. Dari situlah mereka mulai paham bahwa hal yang telah menunggunya adalah dewa kematian. Kengerian mulai menghinggapi satu persatu dari mereka, karena dikala itu sorakan mengiringi di setiap penggalang kepala yang jatuh dari atas piramid berdarah tersebut. Terlihat di puncak piramid itu sedang dilangsungkan sebuah ritual persembahan pada dewa matahari, karena wabah corona yang melanda suku Maya. Berlaku selama ribuan tahun, mereka melangsungkan persembahan itu di altar sebuah piramid di hadapan raja dan permaisuri yang telah berkuasa. Sementara yang dikorbankan adalah para tawanan, yakni orang-orang buruan dari suku pedalaman. Setelah melewati arak-arakan, mereka kemudian digiring menaiki puncak piramid tersebut. Setibanya di atas, Kapten suku tadi lantas menyerahkan seluruh tawanan hasil buruannya. Kemudian dengan disaksikan oleh raja dan juga permaisuri, sang Algojo pun memulai pertunjukannya. Satu persatu kawanan suku dari Jagur mulai berguguran di tangan Algojo itu. Amarah yang dipendam memuncak ketika melihat saudaranya menjadi penyerahan dengan cara tragis. Sampai pada gilirannya spontan terlihat wajah sang istri yang sedang berjuang bertahan hidup di dalam sumur tanpa makanan dan minuman. Ketika detik-detik eksekusi, tiba-tiba saja terjadi gerhana matahari total, di mana siang boleh yang seketika menjadi gelap gulita. Ribuan massa yang berada di bawah piramid itu terlihat ketakutan. Bahkan seorang dukun di sana pun panik dan mengisyaratkan bahwa di sana telah terjadi sebuah keajaiban. Padahal tanpa mereka sadari hal itu terjadi bagian dari keistimewaan si Jagur. Alhasil sang Algojo tidak jadi mengeksekusinya dengan alasan Dewa Matahari sudah cukup kenyang dengan darah yang telah dipersembahkannya. Ketika hari kembali terang, sang Algojo memerintahkan agar membuang sisa tawanan, termasuk si Jagur itu sendiri. Singkat cerita, mereka dibawa kapten yang menangkapnya bersama dengan kawanan di sebuah lapangan, di mana merupakan tempat prajurit suku Maya berlatih ketangkasan berburu. Dengan dalih akan dibebaskan, si Jagur dan lainnya dipaksa berlari melintasi lapangan menuju hutan belantara. Padahal sebenarnya mereka hanya dijadikan objek tembak latihan sampai mati. Dan jika ada yang berhasil lolos, mereka telah disediakan seorang eksekutor yang siap menghadang, kemudian menghabisinya. Namun, sebelok tepat mengenai si Ibro di punggungnya, di mana hal yang sama pun juga dialami oleh yang lainnya. Si Jagur adalah satu-satunya yang mampu bertahan hidup meskipun sebuah anak panah tertusuk tepat di punggungnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, ia mampu mematahkan anak panah tersebut dan membalikkannya pada leher sang eksekutor yang merupakan anak dari kapten tersebut. Melihat anaknya tergeletak, spontan kapten itu pun berlari menghampirinya. Sementara itu dengan sisa kekuatan yang dimiliki si Jagur, ia pun berlari ke arah hutan belantara.
di mana tempat tersebut dijadikan tempat pembuangan jasad yang telah dikorbankan. Akibat luka yang cukup parah dideritanya, si Jagur pun mulai kehabisan tenaga. Sehingga ia memilih bersembunyi di atas pohon besar, sekaligus mengelabui pengejaran dari suku Maya. Sejauh ini aksinya bersembunyi cukup berhasil, akan tetapi tiba-tiba saja ada seekor jaguar betina menatap marah ke arahnya. Karena keadaan itulah mau tidak mau ia pun harus melarikan diri dari cengkeraman jaguar tersebut. Pada saat inilah scene diperlihatkan dari keistimewaan si jaguar. Ketika si jaguar itu tak mampu menggapainya, padahal jaguar dikenal dengan kecepatannya. Di tempat lain suku Maya datang dan tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menyusul. Si jago dengan mengambisi dapat segera membunuhnya. Alhasil hewan buas tersebut langsung menerkam siapa saja yang berada di hadapannya. Kejadian itu cukup membuat mereka terkejut. Bahkan salah satu dari mereka mulai menyadari tentang sosok lelaki pembawa jaguar, seperti yang diramalkan bocah lalu. Namun kaptennya pun membantah anggapan tersebut dan kembali mengajak kawanannya untuk segera menangkap si jagur. Hari berganti malam, hingga malam pun kembali menjadi siang. Perburuan si jagur oleh suku Maya masih terus berlanjut. Sampai pada akhirnya mereka semua tepat di atas air terjun yang begitu tinggi dan memisahkan batas wilayah hutan jagur dan suku Maya. Berarti si jagur telah kembali berada pada hutan belantaranya. Akan tetapi sang kapten yang terus penasaran jika tidak dapat menangkap atau menghabisi si jagur, sehingga siapapun yang membantah misinya saat itu pasti akan ia habisi. Terpaksa, para prajurit yang tersisa mau tidak mau harus mengikuti kemauan sang kapten. Melihat aksi nekat dari suku Maya, si jagur pun keheranan hingga pada akhirnya ia terperosok ke dalam lumpur hidup. Namun hal itu tak membuatnya terhenti, dan dengan mudah ia mampu keluar dari hisapan lumpur tersebut. Selama ia berada di wilayah hutannya, apapun rintangannya pasti akan mudah ia lewati, di mana jiwanya telah benar-benar menyatu dengan hutan tersebut. Dari situlah ia mulai percaya diri, mampu membalaskan dendam kawanan sukunya. Tak berselang lama, suku Maya pun tiba di tempat tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ia pun disambut dengan lemparan granat hutan alami. Alhasil mereka pun lari tak karuan karena sengatan dari lebah tersebut. Di tempat yang berbeda, ia juga telah mempersiapkan sebuah senjata mematikan untuk mengambil racun dari seekor katak paling mematikan di dunia, dengan memanfaatkan duri pohon jeruk sebagai amunisinya. Senjata yang terlihat lucu tetapi efeknya sekali kena nyawa melayang. Insiden tersebut membuat si Belloc berbalik arah untuk memeriksanya, dan ternyata di tempat itu si jagur telah bersiap menyambutnya. Tang.
Di tempat itu juga, akhir dari pengejaran sebelok, dan penuh harus si Jagur mendedikasikan perjuangannya itu untuk arwah sang ayah yang sudah berada di alam lain. Suara petir menyambar mengingatkannya akan istri dan anaknya. Dengan seketika ia pun berlari mengarah lorong untuk menemui keluarganya yang ia tinggalkan di dalam sumur. Terlihat istri dan anaknya masih bertahan dengan kondisi kandungan yang tak lama lagi jebol dan curahan air hujan yang akan segera memenuhi lubang tersebut. Nah, kentelo. Sin kembali kepada sang kapten yang telah mengetahui tewasnya prajurit tangan kanannya membuatnya merasa kecolongan yang kesekian kalinya. Hal itu membuat kemarahannya semakin memuncak. Si Jagur tahu bahwa mereka masih mengejarnya. Ia pun kembali meninggalkan sumur itu demi keselamatan anak dan istrinya. Saat tiba di suatu tempat, kapten itu pun muncul. Lantas melesatkan tembakan ke arah si Jagur. Akan tetapi ia tahu jika si Jagur telah mempersiapkan perangkap kematian buatnya. Kini tersisa beberapa prajurit. Di bawah derasnya hujan, mereka kembali diajak lari si Jagur menyusuri hutan miliknya. Terlihat air di sumur itu semakin meninggi dan telah hampir merendam seluruh tubuh yang sedang berusaha menyelamatkan anak semata wayangnya. Dan juga ia mengalami kontraksi pada kandungannya, yang berarti anak keduanya juga akan segera keluar. Dan terlihat luka yang menjalar di sekujur tubuh Jagur, mengakhiri pelariannya di sebuah pinggir pantai. Namun anehnya suku Maya malah memperhatikan segerombolan Skoci yang baru tiba dan terlihat mereka mendekatinya. Pada saat itulah si Jagur memanfaatkan kesempatan untuk dapat menolong istri beserta kedua anaknya. Setibanya di tempat tersebut, ia tak dapat menahan haru saat melihat anak keduanya yang baru saja lahir di saat mereka sedang dalam musibah yang besar menimpa keluarga dan sukunya. Beberapa hari berlalu, terlihat kapal-kapal itu masih berlabuh di pantai hutan tersebut. Maksud kedatangan armada tersebut adalah untuk membawa suku Maya sekaligus awal dari keruntuhan peradabannya. Namun, si Jagur bersama keluarga kecilnya tak meninggalkan hutan belantara tersebut, di mana begitu banyak kesan yang tak mungkin ia lupakan seumur hidupnya. Dan film pun berakhir.